Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Baik pemirsa, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Anwar, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pesantren ini pemirsa sudah berdiri sejak tahun 1981 yang didirikan oleh almarhum Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hariri Anwar. Saat ini pemirsa, pesantren Al-Anwar memiliki santri putra-putri sebanyak 331 santri dan didukung 58 dewan asatidz. Pemirsa, pesantren ini unik karena memiliki program kewirausahaan dalam mendukung upaya kemandirian pesantren yang tentunya sangat bermanfaat untuk santri, pesantren, dan alumninya. Dan ini sejalan dengan program prioritas Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang menggagas adanya OPOP, One Pesantren, One Product, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. OPOP, One Pesantren, One Product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka. Dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan One Pesantren, One Product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, telah hadir di hadapan kita semuanya 2 narasumber hebat dari pesantren Al-Anwar. Beliau adalah Ustadz Syarif Husain SPDI, Direktur Pondok Pesantren Al-Anwar, dan juga Ustadz Khairul Anwar SPD. Beliau adalah pengelola atau pengurus dari Koperasi Pondok Pesantren Al-Anwar Pacitan. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Syarif. Waalaikumsalam Gus. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah, doanya mudah-mudahan pondok kami semakin berkah. Amin, amin. Ustadz, saya mendengar bahwa pesantren Al-Anwar ini memiliki keunggulan yang salah satunya di bidang kewirausahaan. Dan tentunya mungkin masih banyak lagi keunggulan dari pesantren Al-Anwar Pacitan. Bisa diceritakan Ustadz berbagai keunggulan yang dimiliki oleh pesantren ini? Keunggulan pondok pesantren modern Al-Anwar yang selama ini yang merupakan kunci pintu untuk membuka ilmu ada 2 bahasa. Ada 2 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahasa Arab. Dan yang kedua adalah bahasa Inggris, yang mana dengan 2 bahasa yang merupakan sebagai mahkota pondok kami dan merupakan kelebihan pondok kami, ini yang selama ini diminati oleh masyarakat. Di samping itu kita mempunyai kelebihan lain, yaitu kita mengembangkan tahfidz. Yang mana setiap satu ustadz mengelola dan mendampingi, membina, mengajari, yaitu 10 santri. Satu ustadz 10 santri. Alhamdulillah, dengan adanya program tahfidz, Pondok Al-Anwar semakin banyak diminati. Dan selain itu juga karena kita adalah pondok modern, jadi kita terapkan kepada santri-santri kami untuk selalu menerapkan kedisiplinan. Sehingga dengan kedisiplinan ini, cita-cita mereka yang diimpikan oleh kedua orang tua mereka sangat mudah akan tercapai.
Dan dalam hal ini juga tidak kalah pentingnya sebagaimana program OPOP yang mana ada beberapa realisasi santri untuk mencapai kesuksesan di bidang entrepreneurship. Tentunya sebelum mereka selesai atau di kelas akhir, mereka dikasih beban, yaitu beban organisasi yang bernama OPPM. OPPM. Apa itu Ustaz? OPPM adalah organisasi Pondok Pesantren Modern Al-Anwar. Kebetulan basic pendidikan saya dulu, saya pernah menimba ilmu di Pondok Gontor ya. Gontor, Iya. dan setelah itu juga pernah berpetualang di Arab Saudi selama 4 tahun. Dari berbagai pengalaman itu, yang mana katanya pepatah, pengalaman adalah the best teacher. Maka dari itu alhamdulillah dapat diterapkan di pondok kami yang dulu 2007 santrinya berjumlah 37, sekarang sudah berjumlah 331. Dan pada masa tertentu di tahun 2010 kami mendapatkan kejuaraan Pospenas Takro, juara 1 se-Indonesia. Putra. Alhamdulillah. Dan di tahun 2017 di dalam kegiatan Porseni kami juga dapat medali emas dari bidang olahraga tenis meja. Dan di 2019, 1 tahun yang lalu, kita juga mendapatkan piala medali emas dari desain grafis, yang mana dengan bantuan BLK seperti ini menghasilkan santri yang siap terjun di masyarakat dengan berbagai bekal entrepreneurship yang sangat baik. Alhamdulillah. Nah, saya tertarik itu tadi Ustaz. Ada OPPM. Ya. Kegiatan di OPPM-nya itu apa saja di dalamnya Ustaz? Di anak-anak akhir atau kelas 6, karena di Al-Anwar diharuskan untuk sekolah 6 tahun yang dari tamat SD. Itu di kelas 6 ini mereka dikasih beban kerja, yaitu organisasi. Di dalam organisasi ada yang suruh menunggu, membina, merawat di koperasi. Sehingga bagaimana nanti di masyarakatnya mereka ilmu yang dapat di Pondok Al-Anwar ini dapat bermanfaat. Dan ada yang kami tugaskan tentunya dengan pembinaan dan pengawasan, dan selalu kita arahkan di setiap waktu 24 jam kita tugaskan di klinik kecil Pondok Modern Al-Anwar, Klinik kesehatan. Dan alhamdulillah di dalam masa pandemi ini hampir setiap Jumat pihak dinas kesehatan selalu memberikan pembekalan tentang kesehatan, sehingga anak-anak dapat mendapatkan ilmu yang sangat baik tentang kesehatan. Baik, nah tadi sudah diungkap tentang kewirausahaan Ustadz ya. Di OPPM sendiri adik-adik santri yang sudah di akhir-akhir masa mereka diajari juga tentang kewirausahaan. Salah satu tadi disebutkan di koperasi. Nah mungkin wujud dari OPPM di bidang kewirausahaan selain koperasi apa lagi Ustadz? Kita alhamdulillah tahun 2012 kita membangun usaha baru, yaitu isi ulang air minum isi ulang. Ya. Di situ kita tugaskan anak-anak yang di kelas akhir untuk menunggu, tetapi di dalam operasional pengantaran itu tetap kita alumni, karena mereka difokuskan untuk belajar. Cuman di dalam manajemen keuangan, di dalam kerja yang sifatnya di dalam lingkungan, tetap kita melibatkan santri agar dapat bermanfaat untuk kehidupan nanti. Baik, nah keunggulan ini ternyata memang kemudian mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Ustadz. Al-Anwar sendiri dalam pengembangan pendidikannya ke depan ingin seperti apa Ustadz? Alhamdulillah dengan sistem modern dan kami menerapkan 100% pendidikan agama dan 100% pendidikan umum, ternyata banyak diminati oleh masyarakat, dan tentunya tidak puas di situ karena selama ini alumni kami banyak yang lolos ke perguruan tinggi Islam negeri, tapi kita juga pengen menggapai kepada perguruan tinggi umum. Sehingga insya Allah doanya dari Gus, mudah-mudahan tahun ini kita akan membuka
jurusan IPA. Insya Allah. Insya Allah, dengan tentunya untuk membuka itu perlu kita persiapkan prasarana yang mencukupi. Kalau sarana sudah cukup. Jadi sementara madrasahnya madrasah aliyah. Aliyah. MTS juga ada. MTS juga ada. Ibtidaiyah? Ibtidaiyah belum ada. Belum ada. Ya. Jadi untuk sekolah formalnya di madrasah sanawiyah sama madrasah Aliyah. aliyah. Iya. Ke depan Al Anwar menyiapkan diri untuk membuka kelas baru di Bidang IPA. IPA. Karena madrasah aliyahnya sementara masih keagamaan. Keagamaan. Dan sebagian dari alumni aliyah dari Al Anwar kuliah di jurusan agama maupun umum di PTN yang ada di Indonesia. Mayoritas dari lulusan kami ke perguruan tinggi Islam negeri seperti UIN di Malang, ada UIN Jogja, dan ada juga UIN di Surabaya. Tetapi itu merupakan cita-cita kami sebagai pemimpin, akan kami membangun mereka biar bisa menggapai pintu umum, artinya pengetahuan umum, sehingga harapannya mereka menjadi teknisi, menjadi teknokrat, menjadi dokter dan lain sebagainya dengan membuka jurusan IPA yang baru, insya Allah. Baik, dan itu tentunya pihak pondok ingin sekali mengantarkan santri-santri agar mengukir prestasi di masa depan yang gemilang melalui jalur pendidikan yang ada di perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, saya kira Ustadz akan kembali menceritakan masa depan pondok ini mau dibawa kemana, tapi ditahan dulu Ustadz karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Sobat Opop dimanapun Anda berada, Pondok Pesantren Al Anwar dengan jumlah santri 331 sudah mampu mengantarkan santrinya untuk menuju kepada cita-cita yang lebih besar melalui pendidikan di perguruan tinggi negeri. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pacitan. Jangan kemana-mana, masih di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Amin. Baik pemirsa, masih di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Baik, kita kembali kepada Ustadz Syarif. Ustadz, tadi diceritakan bahwa keunggulan pesantren mampu mengantarkan santrinya untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Nah, di bidang kewirausahaan sendiri, apakah santri-santri ada yang kemudian berprofesi sebagai pengusaha di kala mereka sudah lepas dari pesantren ini, Ustaz? Alhamdulillah, berkat binaan kami dan seluruh asatid yang jumlahnya 58, sehingga ada beberapa alumni menggeluti bidang usaha tertentu, seperti minuman herbal, kopi asli Pacitan, dan juga ada sale anggur, sehingga alhamdulillah dengan itu semua dapat bermanfaat untuk kehidupan mereka masing-masing. Baik, sale anggur Ustadz ya. Dan ini di hadapan saya sudah cantik-cantik, manis-manis. Ini sale anggur buatan pesantren Al Anwar. Ini menarik sekali dari sisi tampilan, pemirsa, warna-warni dan mengundang selera karena bentuknya seperti anggur. Ini tentu produk inovasi yang dihasilkan oleh pesantren Al Anwar. Dan kita tahu untuk yang memproduksi seperti ini di pesantren Al Anwar ada unit tersendiri, Ustaz. Koperasi. Ada unit tersendiri. Oke, ditangani oleh koperasi pondok pesantren. Iya. Baik, saya kalau begitu bergeser ke pengelola koperasinya, Ustaz ya. Silahkan. Baik. Terima kasih. Assalalamaalaikum Ustaz Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Gus, sehat Senang Gus. sekali saya ketemu Ustaz ini. Namanya kayak nama pesantrennya ya. Itu cuma dilalah Gus. Masya Allah. Jadi panjenengan menjadi pengelola pesantren ini sudah sejak kapan? Pengelola koperasinya ini?
Jadi gini, saya cerita dulu ya. Cerita dulu tentang perkembangan koperasi. Jadi Koperasi Al Anwar itu dulu mulai dari tahun 94 didirikan oleh teman-teman yang bermukim di Al Anwar dan didorong dari Nurani untuk mereka bersama-sama berusaha di sini. Nah, perkembangannya dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, mulai 94 sampai di 2000, itu alhamdulillah ternyata koperasi itu sangat penting sekali dalam hal mengembangkan usaha-usaha santri, melatih. Nah, itu sangat penting. Nah, di situ kita sadari ketika penting itu akhirnya kita pelan-pelan SDM dari yang ngopeni koperasi. Nah, itu kita terus tambah, kita suruh untuk belajar lah. Nah, itu. Terus di tahun ini cerita terus tidak apa-apa nih loh. Nah, di tahun 2010 alhamdulillah kita mendapatkan amanah untuk bisa istilahnya kita membuat sebuah usaha penggemukan sapi itu. Ya di bawah naungan koperasi itu 2010. Itu kita penggemukan sapi, alhamdulillah jalan. Terus ekspansi dari penggemukan sapi itu kita kembangkan lagi dalam bentuk air minum yang isi ulang. Belum dalam kemasan ya. Yang air minum isi ulang. Jadi setelah air minum isi ulang itu jalan dengan berbagai permasalahan yang ada. Ini nanti yang perlu kita tanya pada Gus Govirin pripun carane kan gitu ya, biar bisa untuk eksis ke depan kan gitu. Sampai di tahun 2011-12 itu kita bisa mengembangkan lagi unit usaha, bentuk persewaan sound system dan lain sebagainya. Itu di tahun 2012. Alhamdulillah di situ kita juga sudah ada. Terus kita kembangkan lagi toko retail ala santri, ala pesantren. Jadi belum ala profesional. Jadi nanti ini ilmunya nanti kita tunggu Gus Govirin bagaimana untuk bisa. Nah, terus berjalannya waktu kita menyadari bahwa santri itu harus punya satu keterampilan khusus dalam menghasilkan sebuah produksi. Jadi tidak hanya jasa. Kalau sementara kan air minum, sound system itu kan jasa, usaha-usaha dalam bentuk jasa yang bisa untuk menghasilkan income, pemasukan selain kita mengambil dari lainnya SPP yang gitu. Itu kita sadar bahwa anak-anak itu harus kita berdayakan dalam hal produksi sebuah barang, produksi sebuah produk ini. Akhirnya nemu dengan kemarin kita ada salah satu ustadz juga alumni Al Anwar itu yang di daerahnya banyak ditemui tanaman-tanaman herbal seperti ini, jahe, kunir, kencur dan lain sebagainya. Terus pemikiran beliau dari itu membikin bagaimana biar minuman-minuman ini bisa tahan lama dan siap saji, siap seduh. Akhirnya muncullah ini. Terus untuk yang sale anggur ini karena Pacitan itu termasuk penghasil pisang banyak. Iya. Akhirnya muncul bagaimana ide untuk membuat pisang ini lebih bernilai jual, bernilai ekonomis itu. Akhirnya dibikin kayak gini. Sale itu juga macam-macam sebenarnya bentuknya. Iya, sale itu macam-macam. Ada yang sale itu cuma dibungkus daun pisang yang kering itu juga ada. Ada sale itu yang hanya digoreng, dimasukkan di dalam wadah, itu juga ada. Nah, kita biar lebih kreatif lagi, biar tambah nilai estetikanya, keindahannya dari luarnya sama dalamannya pisang, tapi biar ada nilai estetikanya seperti apa gimana. Akhirnya kita ada ide untuk membentuk sale itu seperti halnya anggur, buah anggur seperti ini ya. Akhirnya ketemunya yaitu sale anggur. Baik. Jadi ini ada warna-warni ini warna-warna pembungkusnya atau bagaimana? Ini warna pembungkus. Jadi untuk membuat sale anggur itu kan sama bahan dasarnya yang dibuat itu adalah pisang. Nah, dari pisang itu dibungkus dengan kertas warna-warni itu, packing akhir itu menggunakan plastik. Baik. Nah, sementara ini sale anggur yang istimewa ini sudah dipasarkan melalui apa saja untuk pemasarannya, Ustaz? Untuk pemasaran produk-produk ini yang ada di Al Anwar, Kopontren Al Anwar itu nanti bisa dilihat di media sosialnya Al Anwar. Insya Allah nanti ada YouTube, sudah ada YouTube-nya. Kita sadar bahwa dalam dunia ini
di era sekarang. Iya, era itu teknologi itu kan menjadi kunci ya. Ya. Kalau ketinggalan teknologi, kita nggak tahu teknologi, nanti malah Ketinggalan ketinggalan zaman. ya. Itu alhamdulillah teman-teman IT-nya Al Anwar itu mulai dari Instagram itu aktif, fanspage-nya, fanspage Facebook itu juga aktif. Terus channel YouTube itu juga aktif. Oke. Nggih. Jadi publikasi dari Al Anwar termasuk dalam ini itu juga sudah ada di situ. Baik. Nanti silakan ketika pengen tahu banyak tentang Al Anwar, Kupontren Al Anwar bisa lewat channel-channel tersebut. Produk-produk Al Anwar Iya, ya. termasuk produk-produk Al Anwar, jasa-jasa Al Anwar dalam bidang ekonomi. Baik. Itu juga Dan bisa. itu bisa juga pengunjung di media sosial itu ketika berminat untuk beli lewat medsos itu bisa. Bisa. Kita bisa, insya Allah kita sudah terintegrasi semuanya. Jadi meskipun di fanspage, meskipun di IG, di situ juga sudah terintegrasi dengan. Nah sekarang kan canggih itu, sudah terintegrasi dengan WA itu kan sudah cepet itu masuk di WA. Saya WA pun juga penasaran Ustaz. Iya. Panjenengan bisa mengawal hingga punya banyak produk ini dulu modalnya dari mana ceritanya? Tim itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kekuatan tim itu suatu yang sangat luar biasa. Motivasi teman, masukan-masukan dari teman itu suatu yang sangat luar biasa. Jadi ketika ada tim-tim ini, teman-teman ini, dan saya yakin ini kalau cuman Anwar saja itu nggak jalan. Tapi tim-tim ini yang bisa, wah, saya kadang kalau sudah berbicara tim dalam dalam memperjuangkan Anwar itu sudah Luar biasa. luar biasa. Baik, Jadi ya mungkin dari keberkahan dan keikhlasan tim-tim untuk menjalankan perjuangan, salah satunya bisa Artinya menghasilkan. modal utamanya bukan uang, Bukan uang, tapi kekuatan tim, keikhlasan tim untuk memajukan lembaga ini. Baik. Itu suatu yang susah untuk ditemui. Ya. Susah nih. Dan itu kemudian gimana Ustaz? Modal itu kan bagaimanapun kuat saja tanpa uang kan gimana cara produknya? Gimana bisa diceritakan Ustaz? Kekuatan tim kemudian bisa memproduksi sedemikian banyak produk-produk Al Anwar. Asal muasal dari tim. Satu contoh, ini ada pisang. Pisang itu untuk sementara waktu ketika dibawa ke pesantren itu terkadang 1-2 orang itu tidak istilahnya tidak memberikan harga pisang tersebut untuk pesantren. Gratis atau gimana? Iya, diberikan untuk pesantren itu diberikan cuma diberikan. Tetapi di dalam pesantren ini karena kita juga belajar untuk memanage, untuk mengolah, menghitung produksi dan lain sebagainya, itu kita tetap manajemen itu sesuai dengan kalkulasi hitung-hitungan. Biar apa? Karena dengan kalkulasi hitung-hitungan itu nanti kita tahu bahwa biaya produksi berapa, terus hasilnya berapa. Betul. Nanti ketika sudah tahu biaya produksi, hasil dan lain sebagainya, harapannya 20 atau 30% dari hasil profit yang didapat itu bisa kita sisihkan untuk dunia pendidikan yang di Al Anwar. Artinya apa? Pendidikan yang ada di Al Anwar itu bukan pendidikan yang berorientasi profit. Profit itu lininya di lini usaha yang ada di Al Anwar. Baik, menarik ini Ustaz. Jadi ternyata Ustadz Anwar sudah punya sebuah frame yang tegas memisahkan antara dunia pendidikan dengan dunia bisnis, di mana dua-duanya memiliki fokus yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu bagaimana mengantarkan Al Anwar menuju kemandirian. Betul. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, masih di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Baik pemirsa, masih di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Baik, Ustadz Anwar, tadi diceritakan tentang produk yang luar biasa sudah dihasilkan oleh santri-santri dari Pesantren Al Anwar. Nah, saya penasaran rahasianya
pemasarannya. Nah, iya. ini gimana Ustaz? Bisa diceritakan? Untuk pemasaran memang salah satu rangkaian dari usaha itu yang paling penting adalah pemasaran ya. Kita sadar sebuah usaha tanpa pemasaran yang baik, yang bagus, itu juga hasilnya juga tidak maksimal. Untuk pemasaran itu karena sifatnya ini merupakan bentuk oleh-oleh ya. Oleh-oleh itu kita titipkan, kita taruh di tempat-tempat jajanan oleh-oleh yang ada di Kabupaten Pacitan. Jadi nanti Bapak Ibu siapa saja yang berkunjung ke Kabupaten Pacitan nanti bisa untuk membeli sale anggur. Sale anggur ini di tempat oleh-oleh, toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Pacitan. Pasti ada ya? Pasti ada, Allah ada. Dan nanti minuman, herbal dan lain sebagainya itu ada di sana. Ya, selain kita juga memasarkan produk-produk ini melalui dunia online kita, itu juga kita pasarkan. Tapi kita juga memasarkan secara langsung dengan kita titipkan di toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan kan terkenal dengan wisatanya. Iya. Nah, ini saya penasaran ke Ustadz Syarif ini. Ustadz, ini kan Ustadz Anwar itu begitu antusiasnya mengajak santri Al Anwar berproduksi, berwirausaha. Saya khawatir, jangan-jangan keasikan wirausaha lalu lupa apa yang menjadi target-target mereka nyantri di Al Anwar. Mungkin bisa diceritakan terkait hal itu, Ustaz. Terima kasih Gus. Ya, tentunya merupakan moto pondok modern, yaitu yang merupakan berwawasan luas dan pintunya selalu terbuka. Dari manapun berbagai masukan akan kita terima selagi itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat pondok. Dan tentunya kami sangat menyetujui dari hasil karya para alumni ataupun karya dari santri itu sendiri. Dalam pemasarannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anwar. Jadi untuk pemasarannya juga santri-santri yang sudah alumni untuk berani memasarkan keluar daerah, tetapi dalam pengelolaan di dalam kita manfaatkan di dalam ekstra, di dalam jam ekstra santri-santri yang masih aktif. Ya. Nah, santri sendiri dilibatkan Ustaz dalam proses produksi? Iya, kami libatkan. Mereka rata-rata gimana reaksinya setelah dilibatkan? Mengeluh atau malah senang atau gimana Ustaz? Alhamdulillah mereka ternyata senang ya. Jadi di dalam ada jam kosong setelah asar sampai menjelang maghrib. Itu adalah merupakan jam yang mana bisa membangkitkan semangat mereka, di manakah mereka punya potensi yang akan mereka timbulkan. Karena dari ada yang jurusan kewirausaha, ada yang ke seni, dan ada yang berbagai minat yang mereka inginkan, kami selalu mengantar. Jadi ternyata walaupun mereka ini adik-adik kita di madrasah aliyah jurusan keagamaan, tapi ada muatan-muatan lokal dari Al Anwar yang didorong untuk menjadi sesuai dengan bakat mereka, begitu Ustaz ya? Iya, ada di kita, tapi kegiatannya di ekstra. Iya, di baik. Ekstra. Nah, pengembangan kewirausahaan yang dimotori oleh Ustadz sebagai seorang direktur pondok pesantren, ke depan apa yang menjadi visi dari pesantren ini terkait dengan kewirausahaan santri maupun pesantrennya, Ustadz? Ya. Karena moto pondok modern ini adalah berbudi tinggi, terus berbadan sehat dan berpengetahuan luas. Tentunya yang tak kalah pentingnya adalah kita juga harus berdikari. Berdikari, jangan sampai pondok ini menggantungkan pada instansi lain atau dinas lain dan lain sebagainya. Harapannya benar-benar berdiri kokoh di atas kaki pondok ini sendiri, seperti itu yang kami harapkan. Nah, itu seperti apa konkret dari visi yang berdiri di atas kaki sendiri, Ustaz? Dari berbagai jenis usaha yang telah kami miliki dan karya yang telah kami hasilkan, di antaranya adalah koperasi, unit koperasi dan unit isi ulang air minum, dan dapur itu yang kita miliki, dan juga klinik kecil santri yang kita miliki, sehingga harapannya dari klinik ini mereka juga udah banyak santri kita yang kuliah di farmasi juga ada di keperawatan dari embrio mereka dibina di dalam bidang itu. Nah,
berbicara soal santri itu kan memang unik-unik ya Ustaz ya. Mereka ini ada yang memang sekolahnya di bidang agama tapi kadang bakat minatnya justru tidak di sana itu ya. Nah, bagaimana upaya pesantren untuk mengenali bakat minat mereka agar ke depan ini mereka tidak salah jurusan ketika pasca dari pesantren Al Anwar sendiri? Berkaitan dengan jurusan, sebenarnya walaupun kita ngambil jurusan agama, tetapi dalam realisasi penerapannya itu di situ cukup IPA terpadu juga udah cukup untuk kita terapkan di dalamnya. Bukan berarti kalau kita ngambil jurusan agama kegiatan IPA tidak kita amalkan di dalamnya. Sehingga dari itu kita bisa mengetahui bakat mereka itu dari saat organisasi OPPM itu. Nah, dari ada yang bakat ke bisnis. Bakat ke bisnis itu kan yang bisa kita lihat dari aspek psikologinya. Apakah mereka mempunyai jiwa untuk berbisnis sehingga para asatid yang ada itu langsung menggiring dan mengarahkan ditaruh di beberapa lini usaha pondok. Kalau jiwanya di akademik, maka dia ditaruh di bagian pengajaran dan bagian bahasa yang mana merupakan bahasa itu adalah sebagai mahkota pondok modern. Nah, ini saya juga penasaran. Jadi Al Anwar ini selain tadi motonya berbudi, berintelektual dan juga apa tadi yang terakhir tadi berwawasan luas, ada nilai-nilai mestinya yang diajarkan kepada santri agar apapun profesi mereka nantinya mereka tetap berpegang teguh pada nilai itu. Bisa dibocorkan rahasianya ini. Nilai apa saja ini, Ustaz? Karena kita juga di situ ada moto berpikiran bebas. Jadi Al Anwar ini adalah merupakan lembaga yang berdiri di atas dan untuk semua golongan. Harapannya mereka nanti setelah tamat tamat dari pondok Al Anwar ini, mereka benar-benar bisa mengayomi dan mempersatukan umat. Sehingga walaupun mereka dulunya orang tuanya mungkin dari salah satu paham golongan tertentu, silahkan kembali pada golongan itu. Jadi kami tidak memaksa, yang kami ajarkan adalah bagaimana akidahnya baik, bagaimana usul atau pokok agamanya dan pengamalannya dengan baik. Tentunya kami tidak mau terlalu memikirkan bagaimana hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Dan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan itu diajarkan juga seperti santri. Otomatis kami ajarkan karena ada beberapa santri yang mungkin di dalam tugasnya membina kopontren, terus membina usaha-usaha yang lain, terus mereka melakukan hal amoral, seperti mungkin mencuri dan sebagainya, akan kami berhentikan. Langsung tegas langsung tegas seperti itu, sehingga harapannya mereka benar-benar nanti menjadi santripreneur yang jujur dan benar-benar peduli terhadap umat Islam ini. Jadi adik-adik santri ini 24 jam 330 santri semuanya mukim di pesantren, Ustaz? Atau ada yang bahasanya itu kan ada santri colokan, santri yang pulang pergi ke rumah lah ya. Nah itu ada nggak, Ustaz, yang seperti itu di sini? Awalnya dari mulai 1981 banyak santri kalong. Tetapi setelah kita nilai ternyata perkembangan dari sisi akademik mereka, keagamaan mereka, kedisiplinan mereka timpang nilainya, sehingga mulai tahun ini 2019 dan 2020 kami wajibkan mereka untuk mukim 100%. Dan kami alhamdulillah tidak menerima santri yang tidak mukim. Karena kami tidak memperbanyak kuantitas, yang kami perbaiki adalah bagaimana kualitas, sehingga benar-benar mentes nanti di masyarakat. Buat apa kita mempunyai santri beribu-ribu sementara kualitasnya sedikit? Lebih baik santri satu tapi sangat berkualitas, sehingga dari satu ini nanti akan menghasilkan telur berjuta-juta telur yang berkualitas. Ya, seperti itu. Lebih baik banyak dan berkualitas ya. Ya, tentunya harapannya seperti itu. Baik, nah terkait dengan santri yang sudah diberikan pemahaman yang kafah gitu tentang Islam dan segala turunannya, tentu para alumninya ini sudah memiliki jiwa seperti halnya yang diharapkan oleh pesantren. Nah, alumni ini apa sudah punya paguyuban atau persatuan, klub gitu, ada nggak, Ustaz? Ada alumninya, maka namanya apa ya?
ada Tapi wadahnya tadi ada ya? wadahnya tahun per tahun ada setiap Oh, itu gitu. wadahnya. Tapi pimpinan selalu ada di dalamnya. Oke. Dia pokoknya alumni tahun 2019, saya ada di dalamnya. 2020 saya ada di dalamnya. Baik, sebagainya. baik. Iya. Ya. Baik, Ustadz, setelah ini kita akan mendatangkan alumni pesantren Al-Anwar. Alumni pesantren ini konon memiliki peran dan kontribusi yang luar biasa bagi pesantren, Iya. terutama adalah pengembangan produk-produk pesantren. Iya. Tapi kita tahan dulu, Ustadz. Kita saksikan yang satu ini. Iya, terima kasih, Gus. Baik, pemirsa dan sobat Opop dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali dan berbincang-bincang dengan alumni pesantren Al-Anwar yang sudah sukses mendampingi pesantren ini mewujudkan berbagai macam produknya. Tetap di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Baik pemirsa, masih di program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Baik pemirsa, sesuai janji saya di segmen tadi bahwa di segmen ini akan hadir seorang alumni yang memiliki peran penting dalam pengembangan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Anwar Pacitan. Beliau adalah Ibu Desi Retnowati, alumni pesantren Al-Anwar Pacitan yang memiliki peran yang super penting untuk pengembangan kewirausahaan baik bagi santri maupun alumninya. Kita sapa Bu Retno. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sehat Bu Retno. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi Bu Retno ini disebut memiliki peran penting ya bagi pengembangan kewirausahaan di pesantren Al-Anwar. Nah, saya ingin tahu rahasianya di mana tuh sehingga Ibu bisa disebut memiliki peran penting bagi pengembangan kewirausahaan pesantren. Alhamdulillah diberi kepercayaan sama Bapak pimpinan untuk istilahnya kembali lagi ke Pondok Al-Anwar. Jadi saya lulusan dari Al-Anwar tahun 99. Nah, setelah lulus memulai usaha kecil-kecilan, istilahnya sampai dianggap sukses oleh pemimpin-pemimpin di sini, dipanggil lagi kembali untuk istilahnya mendampingi adik-adik kelas yang generasi sekarang untuk istilahnya bisa menjadi wirausaha. Jadi santri-santri Al-Anwar Bu Retno dampingi mulai dari proses produksinya. Jadi kalau saya itu kan mengembangkan untuk produksi sale dan niki minuman instan. Jadi saya mengajari adik-adik itu dari yang tingkat MA. Kalau tingkat MTS itu kan biasanya kalau pegang pisau masih agak riskan ya. Takutnya nanti ada yang terluka gitu ya. Jadi kita dampingnya udah tingkatan kelas MA aja, mulai dari kelas 4 KMI itu kita dampingi untuk cara bikin sale. Jadi mulai dari proses perajangan, penjemuran di oven sampai bagaimana cara mengemas. Setelah proses produksi kita tidak berhenti di situ, mendampingi mereka juga bagaimana untuk memasarkan. Kalau yang terkini aja kan biasanya pemasaran itu secara online kan, gitu. Jadi mereka lebih canggih lah istilahnya menggunakan teknologi foto digital, diupload, terus mereka memasarkan secara online. Media sosial. Media sosial. Nah, sementara ini hambatan apa Bu Retno yang dijumpai ketika melatih dan mendampingi adik-adik untuk berwirausaha? Kalau hambatannya terus terang karena gini, adik-adik kelas itu tidak punya gambaran bahwa sebetulnya kita pada waktu jadi wirausaha itu pasti akan menemui banyak kompetitor. Karena jadi belum lagi yang bahan baku pisang itu kan banyak sekali variannya. Sebetulnya kalau kita bikin makanan yang variannya sama, pasti kita waktu pas memasarkan tuh kesulitan karena konsumen pasti akan membedakan atau membandingkan. Oh, di sana jajanan yang ini saya kayak gini kok kayak gini mah. Kita tuh harus menciptakan varian baru yang istilahnya itu orang itu belum produksi secara massal atau istilahnya secara banyak. Jadi contoh kayak
sale anggur ini. Jadi mungkin ada beberapa kota yang membuat sale anggur nggih, tapi mungkin yang bentuknya seperti ini jenengan hanya nemui di sini nggih napa mboten? Betul. Nggih toh, lah nggih. Jadi unik sekali ya. Ya Itu. Jadi kita cari ikon untuk produksi dari yang Kota Pacitan. kreatif dan inovatif ya. Kreatif inovatif Nah, itu. saya jadi ingin tanya ini Bu Retno. Santri yang Bu Retno ajari buat produk, memasarkan, ini ganggu nggak prestasi belajarnya ini? Alhamdulillah mboten, karena biasanya kita jamnya itu ngambilnya di sela-sela jam sore. Biasanya pas mereka ekstra, atau yang paling banyak itu yang lebih efisien pada waktu mereka liburan. Liburan semester. Itu mereka istilahnya magang ya. Jadi mereka magang, mereka akan mengajukan Bu Retno, saya boleh nggak gitu datang ke tempat jenengan untuk istilahnya dibimbing lagi kan. Kalau misalkan kita di sekolah mungkin kita ada keterbatasan tempat, fasilitas, alat, media, alat. Nah, nyata niku, ovennya juga mungkin kita kan kayak kerepotan kalau mau bawa oven. Jadi kita pada waktu magang, kita kalau di rumah itu lebih maksimal lagi belajarnya. Contoh kayak misalkan apalagi buat yang instan ini kan terus terang prosesnya banyak ribet gitu kan, lama juga. Lama waktu pas pengadukan berjam-jam. Otomatis kalau kita melaksanakan itu di sekolah atau di pondok pasti itu lama gitu loh, nggak akan maksimal gitu. Dan itu oleh santri menjadi sesuatu yang menyenangkan ya? Menyenangkan, karena memang praktek langsung lebih menyenangkan daripada belajar secara teori gitu. Ya, yang begitu itu kan pengusaha ya. Apalagi pada waktu mereka jualan secara online terus menghasilkan secara ekonomi, mereka semangat banget. Oh begitu. Jadi ada dalam tanda kutip upah yang mereka terima dari proses produksi ada. Ini. Jadi istilahnya kita sharing profitnya gini, misalkan produksi ini biaya produksinya berapa sih dari tempat kami gitu kan, nanti habis itu mereka akan upload harga misalkan di Aping misalkan Rp1.000 atau Rp2.000 itu kan halal bagi mereka. Toh atas persetujuan kita semua kan, itu kan bentuk kerjasama. Jadi mereka tuh akan lebih seneng. Wah ternyata menghasilkan ya Bu, ternyata laku ya gitu. Adik-adiknya jadi seneng gitu. Iya. Dan itu mereka akhirnya semakin tergerak untuk kecanduan dalam tanda kutip ya. Ayo Bu ajari saya lagi. Kecanduan gitu. bisnis ya. Jadi sering banget nanya sih strategi, tips-tipsnya, terus Bu ini gimana sih kalau misalkan kita ada kompetitor gitu kan, gimana cara istilahnya kita bahasanya menawarkan ke toko-toko langganan istilahnya biar mereka tuh tetap ngambil produk kita. Biasanya ya kita ajarkan semuanya. Jadi bagaimana cara bersaing secara positif di dunia bisnis gitu. Dan itu oleh santri ditangkap baik, ditanggapi baik, malah kecanduan ya. Senang berbisnis. Bagaimana lalu dengan tanggapan orang tua mereka, para santri? Kalau orang tua secara terbuka malah mereka senang ya, karena mereka kan maksudnya waktu pas liburan daripada main keluyuran atau istilahnya main handphone, mereka kan lebih jelas. Karena misalkan kalau yang di bagian produksi, mereka belajarnya produksi jelas, jadi dari pagi sampai sore mereka akan istilahnya Bu tadi aku bawa barang, bawa produk dan lain sebagainya. Yang sebagian itu kalau yang cowok magangnya di toko, langsung di toko. Iya, jadi malah orang tua itu senang, malah daripada anak saya keluyuran Bu gitu kan, malah seneng jadi langsung belajar di toko. Jadi mereka punya bayangan, oh ternyata kalau nanti misalkan suatu saat mereka punya modal, punya toko tuh cara manajemennya tuh seperti ini gitu loh. Baik. Menarik ini Ustaz. Yang diceritakan Bu Retno ini nampaknya ya sesuatu yang memang terjadi. Cuman kan orang tua kebanyakan berpikir begini Ustaz. Saya ini ngirim anak saya ke pondok untuk belajar agama. Tiba-tiba sama Bu Retno diajari berdagang ini. Gimana ini Ustaz? Seperti yang telah saya tadi ceritakan, di dalam pondok ada organisasi OPPM. Di dalam hal itu ada jeda waktu antara duhur sampai asar, duhur sampai maghrib. Setelah KBM, kegiatan belajar mengajar, dan mereka dilatih selama mereka masih aktif di dalam pondok. Dan setelah itu kan mereka mempunyai bekal dan bisa dilihat talentanya, bakatnya kemana. Akhirnya Bu Retno inilah langsung mengambil peluang ya, sehingga alumninya mereka tampung. Alumni mereka tampung bisa bekerja maksimal, bisa nunggu di tokonya, bagian pemasaran dan lain sebagainya. Bu Retno yang mengatur itu semua Pak. Baik. Ustaz, ini kita sudah sampai pada akhir segmen kita. Kiranya apa yang Ustaz ingin pesankan kepada santri-santri di Jawa Timur agar mereka berdikari sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al Anwar Pacitan ini Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih Gus. Melihat fenomena yang ada, dan kita prihatin juga kalau seorang santri tidak bisa memberikan kontribusi positif terutama di dunia ekonomi mereka.
sehingga kita bisa mengambil pendapat dari Mick Marty dari Inggris. Dia mengatakan alangkah prihatinnya dan sekarang fasilitas di dunia pendidikan formal sangat sedikit yang menyediakan pembekalan tentang entrepreneurship. Maka dari itu pengalamanlah yang lebih daripada dunia formal. Maka di dalam pondok pesantren modern ini pengalaman dan pelatihan, pembinaan selalu kami tekankan sehingga harapannya mereka menjadi santripreneur yang baik dan memberikan kontribusi positif khususnya pada mereka, kepada masyarakat, dan harapannya mereka juga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pondok pesantren. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Syarif. Ya, ini sebuah sama-sama. perbincangan yang luar biasa, Bu Retno. Terima kasih. Tanpa terasa 1 jam kita sudah bersama Ustadz. Ya, dan terima kasih. tentunya Yes. kita berdoa mudah-mudahan semua santri Al-Anwar diberikan kesehatan dan Amin, tentunya amin, bisa amin, ya. menggapai cita-cita seperti yang Amin, diinginkan amin, bersama. amin, ya. Selamat untuk Ustadz Syarif, Bu Ya. Retno. Selamat. Terima kasih, Baik. Gus, ya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan 2 narasumber hebat kita dari Pondok Pesantren Al-Anwar Pacitan. Beliau adalah Ustadz Syarif Husain, SPDI, Direktur Pondok Pesantren Al-Anwar, dan juga Ibu Desi Retnowati. Beliau adalah alumni pesantren yang sudah sukses berbisnis dan berkontribusi pada pengembangan kewirausahaan di Pondok Pesantren. Pemirsa dan Sobat Opop, kegiatan One Pesantren One Product Opop Jawa Timur selalu berdiri di atas 3 pilarnya, yaitu santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Bagaimana ketiganya menjadi sebuah ekosistem, sebuah iklim bisnis yang terintegrasi untuk kemajuan pondok pesantren di Jawa Timur. Saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera.